Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa kelas 12. Apa kabar pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat jasmani dan juga sehat rohani sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas kita dari pagi sampai dengan sore nanti ya. Untuk hari ini kita akan beralih tema mengenai mapel fisika, yang mana sekarang temanya bertema dengan bunyi ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami pengertian bunyi dan juga cepat rambatnya gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada soal ataupun pertanyaan kita dapat mengetahui jawabannya. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum langsung saya doakan sekali lagi untuk semua teman-teman kita yang belum punya HP, mudah-mudahan punya HP gitu ya. Yang sudah punya HP tentunya saya doakan semoga pulsanya terus ada, terus mengalir sehingga sampai dengan selesainya pembelajaran fisika ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya saya tampilkan dulu muka saya. Iya, sudah. Halo. Selamat pagi, senang sekali saya bisa bermuajah kembali walaupun dalam keadaan jarak jauh ya, tetapi tetap hati saya senang karena bisa menyapa kalian semua gitu ya. Langsung saja untuk pembelajaran kita hari ini mengenai bunyi ya, bunyi yang harus kita kuasai. Oke, kita langsung saja. Sebentar kita minimize dulu my face, muka saya. Oke, sudah. Oke, kita taruh di atasnya. Oke. Ya, adapun untuk materi yang akan saya sampaikan ini saya sudah siapkan dan saya sudah taruh di catatan saya. Ya, sedang loading. Iya, ini dia bunyi. Kita langsung saja. Apa sih pengertian dari bunyi? Oh ya, sebelumnya kita perjelas dulu hari ini hari Senin tanggal 16 November 2020 bertemakan dengan bunyi khusus untuk kelas 12 ya. Langsung saja, bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi ya? Sekedar mengingat kembali ya, kita harus tahu mengenai pengertian dari bunyi. Bunyi itu ternyata adalah suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Oh iya, jadi sesuatu yang tidak bergetar walaupun dipukul tidak akan keluar bunyi. Jadi sekali lagi sesuatu yang mengeluarkan yang kita tekan atau pukul, tapi kalau benda itu tidak bergetar maka tidak akan keluar bunyi. Contoh yang bergetar apa ya? Kita ambil contoh misalnya gitar ya. Gitar kalau kita petik salah satu senarnya itu dia akan teng gitu ya. Dia akan bergetar. Nah, karena getaran itu sehingga menimbulkan bunyi. Di situ terjadi rapatan, renggangan, rapatan gitu sehingga menghasilkan bunyi. Terjadilah suara yang disebut sama kita sebagai bunyi ya. Sekali lagi, bunyi itu adalah suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh lain misalkan gendang.
gendang apabila kita tabuh, otomatis dia mengeluarkan suara. Secara tidak sadar, tidak ketahui, gendang itu bergetar ternyata, bergetar sehingga menimbulkan suara. Banyak ya contohnya, selain daripada gitar, gendang, pokoknya banyak. Terus untuk bunyi ini tentunya dia mempunyai sifat tersendiri ya, sifat tersendiri atau yang disebut dengan sifat dasar dari suatu bunyi, di mana sifat dasar itu dia bisa dipantulkan. Dia bisa dipantulkan atau refleksi, dibiaskan, refraksi, dipadukan, ini dipadukan, artinya disatukan ya. Ini dipadukan. Kita ketik aja dipadukan. Iya. Ini bisa dipadukan atau interferensi. Kemudian keempat bisa dibelokkan. Ya, bisa dibelokkan atau disebarkan atau dipraksi ya, dipraksi. Dipantulkan. Sifat dasar bunyi satu itu dipantulkan. Jadi apabila kita berteriak di suatu tebing di suatu tebing, si bunyi itu pada dasarnya dia bisa memantulkan suara kita dari jauh sehingga terjadi suara seperti menggema gitu. Terjadi suara seperti menggema atau bisa jadi dengan menggaung ya. Misalkan kita panggil oi, maka akan terdengar suara oi itu. Jadi itu seolah-olah pantulan yang ikut bersama bunyi aslinya gitu. Kemudian setelah dipantulkan si bunyi itu kemudian dibiaskan atau refraksi. Dibiaskan itu artinya si cahaya matahari itu gimana ya, dibiaskan itu jadi kita seperti langsung aja kita ke contoh pelangi aja, pelangi itu kenapa bisa timbul pelangi, karena itu ternyata dari hasil pembiasan apa, pembiasan cahaya matahari. Pembiasan cahaya matahari yang biasanya dikeluarkan pada sore hari, biasanya pada sore hari itu hasil pembiasan itu. Kemudian yang ketiga itu dipadukan atau interferensi. Maksudnya gini, jika suatu bunyi terdengar dengan waktu yang bersamaan dan suara sama besar, maka bunyi akan itu bersatu. Kemudian dari bersatu itu akan timbul suara yang besar karena perpaduan dari suatu bunyi itu. Kemudian selanjutnya dibelokkan. Kemudian selanjutnya itu dibelokkan. Maksud dibelokkan itu jadi kita misalkan gini ya, kita kan misalkan berteriak dalam suatu ruangan tertutup, tetapi di ruangan tertutup itu ada lubang kecil gini, lubang kecil. Nah, suara yang dikeluarkan oleh mulut kita, dia akan dibelokkan oleh tembak-tembak yang ada di sekitar kita menuju lubang itu, sehingga dia bisa keluar si bunyi itu. Nah, itu mengenai
pembelokan dari gelombang bunyi ya, supaya bunyi itu keluar. Itu sifat dasar dari suatu bunyi. Kemudian cepat lambat, kita bahas cepat lambat. Cepat lambat bunyi, cepat lambat bunyi. Bunyi sangat memerlukan medium untuk merambat, jelas sangat memerlukan medium. Medium itu apa? Medium itu zat perantara. Zat perantara contohnya misalkan gini. Kalau kita ingin zat perantara itu misalnya gini ya. Kalau kita ingin mendapatkan panas, kemudian ada lilin nih di luar rumah, ada lilin di luar rumah, tetapi kita ini di dalam ruangan. Bagaimana caranya memindahkan panas atau kalor ke kita yang ada di dalam ruangan? Nah, kita menggunakan zat perantara. Apa zat perantaranya? Zat perantaranya itu misalkan kita bakar besi ya, bakar besi atau katakanlah behal panjang, terus kita bakar ke lilin itu, kemudian terus kita ada di ruangan, tembusin ke ruangan, maka lambat laun si behel itu akan terasa hangatnya, akan terasa panasnya dari behel yang dibakar yang ada di luar sana gitu. Jadi dia merambat melalui zat padat. Zat padatnya disebut perantara ya, itu zat perantara itu ya. Jadi yang menghantarkan panas. Biasanya zat perantara ini bersifatnya konduktor ya, konduktor atau bersifat yang mudah untuk menghantarkan panas ya. Itu mengenai zat perantara. Untuk gelombang suara yang merambat biasanya ini terjadi pada gelombang mekanik ya. Mekanik itu sangat memerlukan sekali medium atau zat perantara. Kemudian kita bahas mengenai urutan zat perantara. Zat perantara dari bunyi. Zat perantara dari bunyi itu kita peroleh, itu bisa menghantarkan melalui zat padat, zat cair, dan gas ataupun udara ya. Itu. Jadi si bunyi itu bisa terdengar dengan adanya zat perantara ini, zat padat. Nah, gimana caranya dari zat padat, zat cair, dan gas ini yang paling cepat itu mana sih? Ternyata zat padat. Dari sumber yang didapat ternyata zat padat daripada cair dan gas. Oh iya, sorry. Kalau maksud saya gini, dari zat padat itu tergantung kepada suhunya. Terdapat suhu tekanan ya yang ada di zat padat itu. Bagaimana apakah tinggi, apakah rendah itu bisa mempengaruhi cepat lambatnya suatu bunyi. Kita ambil contoh medium dari zat padat. Kita ambil contoh bunyi terdengar dari medium zat padat. Kita ambil contohnya itu kita akan misalkan nih ada sekitar 1 km lagi lagi jaraknya kereta api datang. Dalam 1 km ini kita mungkin tidak bisa mendengar secara jeritan mesinnya itu ya. Nah, kemudian kita ambil, untuk mempermudahnya kita ambil penggunaan dari medium penggunaan zat padat ini. Artinya serialnya itu serial kereta api yang kita lihat itu kita dengarkan itu, maka dari rel itu suara mesin itu akan terdengar oleh telinga dengan melalui zat padat itu gitu ya. Itu contoh dari penggunaan medium dari zat padat. Kemudian zat cair.
Zat cair itu medium dari zat cair, misalkan kita mengukur kedalaman air laut ya. Misalkan kita mengukur kedalaman air laut. Tidak mungkin kita mengukur laut nyelam ke dalam laut itulah. Kita selam, kita bawa dari permukaan laut sampai ke dasar laut, tidak mungkin kita bawa meteran terus itu untuk mengukur ke dalam laut, tidak mungkin. Itu untuk mempermudahnya, ternyata dia mengukur dengan bunyi, itu dengan cara bunyi dipantulkan ke dasar laut ya. Bunyi dari atas perahu dihantarkan dengan alatnya itu, apa nama alatnya saya lupa itu. Pokoknya ada alatnya itu ya, alatnya bunyi dipantulkan ke dasar laut, kemudian di bunyi itu mantul lagi ke permukaan air laut itu, nanti itu diketahui. Jadi apa namanya kedalaman air laut itu bisa diketahui, ataupun dengan kedua kita bisa berteriak di dalam air. Itu sebagian kecil dari teman-teman kita yang berenang pasti akan mendengar suara kita gitu ya. Itu dari zat cair. Kemudian gas atau udara itu bisa kita ambil contoh dari peristiwa resonansi ya. Resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Bisa juga itu resonansi contoh dari zat padat itu ya, karena menggunakan garpu tala dia. Kemudian yang di udaranya itu, kemudian penggunaan zat gas ataupun udara itu, apabila salah satu garpu tala dipukul, maka karena getaran itu sehingga menimbulkan rapatan renggangan sehingga mempengaruhi garpu tala yang kedua. Nah, akibatnya itu dari rapatan renggangan itu mempengaruhi si garpu tala yang kedua sehingga ikut bergetar dia. Ya. Itu contoh penggunaan medium. Kemudian secara sistematis dari cepat lambat bunyi ini kita bisa kita bisa definisikan atau formulasikan, maksudnya kita bisa formulasikan S sama dengan V dikali T. S itu jarak sumber bunyi, jarak sumber bunyi ke pendengar berapa satuannya meter, kemudian cepat lambat bunyi V satuannya meter per sekon, kemudian T selang waktu atau S satuannya sekon satuannya. Kemudian kita ambil contoh nomor 1. For example number 1, bunyi terdengar 6 menit setelah cahaya kilat berlalu. Jika cepat lambat bunyi pada saat itu adalah 343 meter per sekon, tentukan jarak pendengar sumber petir tersebut. Jawab biasa kita ketahui dulu ya. Untuk cepat lambat bunyinya kita ketahui dulu di sini 343 meter per sekon ya. Ini ya. Nah, cepat lambat bunyinya 343 meter per sekon. Kemudian untuk T-nya itu 6 menit ya. Di sini 6 menit ya. Di sini 6 menit. Nah, karena di sini untuk T ini untuk T ini atau waktu ini satuannya sekon ya, satuannya sekon,
maka kita harus buat skon dulu ya. Maka kita harus buat dulu. Nah ini. Ini kan satuan skon nih. Nah, skon ya. Maka menit ini kita harus jadikan skon ya. Kita harus jadikan skon. Artinya tekan 1 menit itu 60 detik ya. Berarti 60 detik dikali 60 detik dikali 6 menit ya. 60 detik dikali 6 menit. Ini ya. 60 kali 6 360 ya. 360 skon. Nah, 360 skon. Jadi S sama dengan V di S sama dengan V dikali T. Atau percepatan kali waktu. Hasilnya 343 dikali 360 sama dengan 123.480 meter. Jadi jarak antara tempat asal petir dan pengamat adalah, ini jaraknya ya, 123.480 meter. Ini untuk jaraknya. Ada lagi, oh ya, untuk apa? Tambahannya. Untuk tambahannya kita buat saja di sini. Kalau sorry, mana ini? Oh iya. Mana ini ya? Sorry ya. Untuk ini. Kalau ditanyakannya S berarti sama dengan V dikali T. Kalau ditanyakannya T, kita apa namanya? Kalau T ditanyakannya waktu, berarti T sama dengan ya, T sama dengan S dibagi V ya. S dibagi V. Jarak dibagi percepatan. Gimana kalau misalkan ditanyakannya ini apa? Salah lagi. Gimana kalau ditanyakannya itu V? Ya, balik lagi. Ya. Gimana kalau ditanyakannya itu V? Kalau ditanyakannya V sama dengan S, mana S? Oh, S dibagi T. Nah, itu tambahan saja. Tambahan untuk rumus, penggunaan rumus. Nanti kalau misalkan ditanyakannya S gini, rumusnya S sama dengan P kali T, T sama dengan S dibagi V, V sama dengan S dibagi T. Itu saja untuk pertemuan hari ini, hari Senin ini ya, tanggal 16. Untuk pertemuan hari ini tanggal 16 November mengenai bunyi dan cepat rambatnya. Adapun kalian kalau misalkan ada komen atau tidak mengerti silahkan tanyakan atau komen di WA pribadi saya ya, atau ke grup juga nggak apa-apa, bebas ya, yang penting dimengerti. Hanya itu saja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.